yang benar. Syarat sahnya sholat ialah wajib menutup aurat. Dan bagi seorang perempuan, aurat ketika di dalam sholat itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ini termasuk yang benar, yaitu karena dagu dan pembatas wajah yang lain serta sebagian wajah sudah tertutup dan sebagian kening terbuka. Dan ini adalah contoh yang benar karena dagu dan pembatas wajah yang lain serta sebagian wajah sudah tertutup dan sebagian kening sudah terbuka. Selanjutnya yaitu mengenai telapak tangan. Contoh ini itu dikatakan sah karena sebagian telapak tangan dan pergelangan tangan itu sudah tertutupi dan yang lainnya itu juga sudah tertutupi. Selanjutnya yaitu dikatakan tidak sah karena sebagian telapak tangan. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang cara mensucikan najis. Definisi najis. Najis menurut arti bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Sedangkan menurut arti syara adalah sesuatu yang dianggap menjijikkan dan mampu mencegah sahnya sholat, kecuali ada keringanan. Pembagian najis. Najis dibagi menjadi dua macam, yaitu najis hukmiyah, najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak mempunyai jirim, bentuk atau rupa najis, dan sifat-sifat najis, rasa, warna, atau bau. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang mempunyai jirim, bentuk atau rupa najis, dan sifat-sifat najis, rasa, warna, ataupun bau. Salah. Cara menghilangkan najis hukmiyah. Cara menghilangkan najis ini adalah cukup dengan hanya mengalirkan air yang suci dan mensucikan pada sesuatu yang terkena najis, sekalipun hanya sekali, meskipun tanpa sengaja seperti teraliri air hujan. Cara menghilangkan najis ainiyah. Najis ainiyah meliputi najis mukhafafah, najis yang ringan hukumnya, najis mutawasithah, najis yang sedang hukumnya, najis mughaladah, najis yang diperberat hukumnya. Tapi di sini saya akan memilih tentang cara mensucikan najis mutawasithah, yaitu selain najis mukhafafah di atas dan selain najis anjing dan babi seperti kotoran manusia, darah dan lain-lain. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan jirim, meliputi bentuk atau rupa najis dan semua sifat-sifatnya, rasa, warna, dan bau, dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Hanya saja bila masih tersisa salah satu dari warna atau baunya saja, bukan warna dan bau yang sulit dihilangkan, maka sesuatu yang terkena najis sudah dihukumi suci. Batasan sulit dihilangkan adalah apabila digosok 3 kali dengan disertai basuhan air, warna atau bau tersebut tidak hilang. Sedangkan apabila masih ada rasa yang sulit dihilangkan, maka tetap dihukumi najis. Selanjutnya saya akan mencontohkan cara menghilangkan najis, seperti kotoran ayam di lantai masjid misalnya. Caranya dengan urutan sebagaimana berikut: menghilangkan jirim dan sifat-sifat najis dengan semisal kulit kelapa, kain atau yang lain, sehingga najis berubah dari ainiyah ke hukmiyah. Yang kedua, setelah itu
mengalirkan air di atas permukaan lantai yang terkena najis. Apabila jirim serta sifat-sifat najis belum dihilangkan dan langsung diguyur memakai air yang suci mensucikan, maka air menjadi mutanajis, begitupun seluruh lantai yang terkena najis. Apabila jirim serta sifat-sifat najis belum dihilangkan dan langsung diguyur memakai air yang suci mensucikan, maka air menjadi mutanajis, begitupun seluruh lantai yang terkena air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adabnya muta'alim ketika di hadapan guru yang nomor 8, yaitu hendaknya seorang pelajar duduk bersimpuh pada kedua lututnya atau duduk seperti duduk ketika tasyahud, akan tetapi muta'alim tidak meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya, atau duduk bersila dengan tawadhu, andap asor, dan dalam keadaan tenang dan khusyuk. Dan muta'alim tidak boleh membuka lengan bajunya. Muta'alim tidak menoleh kecuali jika ada darurat. Tapi muta'alim itu duduk menghadap ke guru dengan mencondongkan kepalanya dan berangan-angan dengan apa yang dijelaskan oleh guru, supaya muta'alim tidak bertanya lagi kepada guru 2 kali.